di sini hati-hati, di sini hati-hati dia ada temuan pemeriksaan yaitu kesadaran somnolen. Jadi dia kemungkinan adalah Tipoid berat kan ya, Mas? Yang sampai cerebral. tifoid apa? Tipoid yang berat tuh loh. Apa, ME, yang apa seperti namanya itu? Yang posa, sampai meningocefalitis posa. Jadi em, intinya tifoid yang parah ya. Jadi dia bisa memang manifestasi ke neuropsikiatrik. Ada yang bilang memang dia toxic tifoid. Ada juga yang bilang dia tifoid yang berat gitu. Tapi memang secara umum kalau dia parah sampai gini dia namanya toxic tifoid. Karena nanti penanganannya akan sedikit berbeda. Nah, kalau jawaban teman-teman 50% adalah menjawab E ya. Jadi dia kombinasi antara dua antibiotik sama steroid gitu. Ya, ini hanya review aja. Nanti bisa teman-teman baca di PubD bahwa memang tifoid itu eh, disebabkan oleh Salmonella typhi atau paratyphi ya, tipus atau paratipus. Nah, terus untuk kalau ditanya eh, gold standarnya demam tifoid itu apa? kultur. Kultur. Ya, gold standarnya tetap adalah kultur ya. Jadi memang eh, masih menjadi standar baku di dalam penegakan diagnostik dari demam tifoid. Tetapi sebenarnya karena dia tidak praktis dan lain-lain gitu, maka biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang lain seperti mendeteksi serologi dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa dibaca kalau pemeriksaan penunjang pada demam tifoid itu dia awal itu pemeriksaan darah rutin, bisa ketemu leukositnya meningkat ataupun rendah itu juga bisa. Terus dia juga biasanya akan ditemukan limfopeni itu juga bisa. Inflamasi laju endap darah juga meningkat itu juga bisa. OTPT meningkat nggak spesifik dia juga bisa dan lain-lain. Tetapi memang kalau kultur pemeriksaan khususnya itu menjadi gold standar. Nah, pemeriksaan penunjang lain yang bisa dikerjakan untuk kecurigaan ke arah demam tifoid dari mikrobiologi selain biakan darah itu juga bisa ke biakan sumsum tulang, biakan urin, biakan tinja. Kalau diagnostik molekularnya bisa berupa PCR atau NES PCR. Nah, kalau serologi, serologi kan untuk mendeteksi biasanya antibodi bisa berupa Widal, TV dot baik TV.M ataupun TV dot biasa atau Tubex dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa dibaca di sini untuk sensitivitas dan spesifitasnya. Mungkin tetap yang penting mengingatkan bahwa gold standarnya adalah biakan dari darah gitu. Sumsum tulang bisa, tetapi dia invasif dan terbatas penggunaannya. Nanti bisa dibaca di sini. Terus apalagi yang harus diketahui? Nah, untuk apa terkait penata laksanaannya. Nah, penata laksanaannya ada yang disebut trilogi tata laksana demam tifoid, istirahat dan perawatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terapi simptomatik dan suportif, sama yang ketiga terapi antibiotik. Nah, kalau mengacu ke PABDI, memang pemberian antibiotiknya ini kayaknya saya kurang tahu ya, kayaknya belum terlalu update ya yang di PABDI ya. Dia pilihannya di sini bisa berupa kloramfenikol, itu menjadi obat pilihan demam tifoid, dosisnya 4 kali 500 miligram. Nah, ini diberikan sampai 7 hari bebas demam. Terus yang lain tiang fenikol. Tiang fenikol itu diberikan juga 4 kali 500 miligram. Nah, nanti hati-hati dia tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Ada yang tidak boleh diberikan pada trimester pertama, ada yang tidak boleh diberikan pada trimester ketiga. Nah, yang lain adalah kotrimoxazol 2 kali 960 atau kotri diberikan selama 2 minggu. Selain itu juga diberikan ampicillin ataupun amoxicillin. Nah, itu juga diberikan selama 2 minggu, dosisnya nanti dihafalkan. Nah, pilihan yang lain adalah cefalosporin generasi ketiga, ataupun quinolone, ataupun azithromycin. Nah,
Nanti pilihannya lebih gampang, nanti teman-teman bisa dibaca di sini. Nah, kalau ini dari Harrison. Jadi dia bisa berupa cefalosporin, empiriknya bisa ceftriaxone. Nah, kalau di sini ceftriaxone itu biasanya diberikan 2 gram per hari. Jadi diberikan langsung 2 gram. Diberikan selama 10 sampai 14 hari atau azitromisin 1 gram per hari selama 5 hari. Tetapi memang kalau pada PABD, ceftriaxone-nya itu dia dapat diberikan 3 sampai 4 gram ya dalam dextrose 100 cc setengah jam per infus gitu. Jadi memang agak sedikit beda sama Harrison. Nah, yang penting teman tahu ya bahwa ada yang ceftrinya 2 gram, ada yang di sini dibilang sampai 3 sampai 4 gram infus. Terus kalau dari Harrison juga memang pilihan yang lain bisa berupa ciprofloxacin atau azithromycin sama ya. Atau pilihan alternatifnya amoxicillin, chloramphenicol atau Cotrin. Nah, ini kalau ini mirip-mirip ya sama yang di PABD. Cuma di sini dia pakai miligram per kilogram berat badan. Dah, ini dihafalin terutama yang 2 atas ini. Nah, tetapi yang spesial adalah pada kasus yang namanya toxic typhoid. Jadi, kalau dari buku PABDI menyebutkan toxic typhoid itu biasanya memang ada manifestasi neuropsikiatrik ya. Dia bisa berupa delirium dengan atau tanpa kejang, koma, semikoma, somnolen, sopor, dan lain-lain. Dan biasanya pemeriksaan cairan otak masih dalam batas normal. Nah, kalau semua kasus toxic typhoid itu biasanya diberikan kombinasi 2 antibiotik. Nah, salah satu pilihannya chloramphenicol 4 kali 500 plus ampicillin 4 kali 1 gram plus steroidnya pilihannya adalah dexamethasone 3 kali 5 miligram. Dah, itu ya. Itu jadi soalnya ini kayaknya ngeplek banget acuannya sama buku PABDI. Jadi pokoknya kalau toxic typhoid dia 2 antibiotik sama steroid itu harus masuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti komplikasi-komplikasi tifoid yang lain selain ke neuropsikiatrik dia bisa ke darah, jadi bisa menyebabkan DIC, dia bisa menyebabkan hepatitis, dia bisa menyebabkan pankreatitis gitu. Nah, kalau pilihan antibiotiknya ke pankreatitis tifosa itu pilihannya biasanya quinolone atau ceftriaxone. Selain itu juga bisa ke miokarditis juga. Oke. Izin Ada tanya, yang Dok. mau ditanyakan? Hmm? Izin tanya, Dokter. Eh, Ah, kalau misalnya itu kapan kita pakai 2 gram ataupun kapan kita pakai 3 sampai 4 gram yang tadi itu, Dok? Apa ada hubungan dengan ini? Derajat keparahan tipesnya gitu, Dok. Karena ada yang pakai itu 2 gram, terus waktu di watas itu juga ada yang 3 gram gitu langsung gitu, Dok. iya, jadi kalau itu sebenarnya sih nggak ada, itu kayaknya acuan aja sih Mbak. Jadi kayak memang kalau buku PABDI itu dia bisa sampai 3 sampai 4 gram, tapi kalau Harrison itu tuh eh, 2 gram aja udah cukup sebenarnya. Jadi Berarti sebenarnya kok kayaknya lebih em, ke arah acuan dari pedoman yang dipakai sih, bukan ke bukan kayak ke apa ke eh, derajat. derajat keparahannya sebenarnya. Karena sebenarnya kalaupun mau derajat keparahan, misalnya paling parah pun yaitu toxic typhoid, ya memang intinya dia adalah 2 antibiotik sama steroid. Steroidnya adalah Dexa 3 kali 5 miligram. Berarti kita pakainya yang 2 gram dulu gitu ya, Dok. Nah, silahkan mau mengacu di mana. Jadi maksudnya nanti kalaupun keluar di soal ya nanti dilihat-lihat kayak gitu. Kalau misalnya intinya jangan kaget kalau di soal, "Duh, kayaknya di acuan tuh 2 gram kok, tapi kok di pilihan jawaban cuma ada 3 sampai 4 gram ya itu nggak apa-apa. Itu berarti dia mengacunya ke pub di sini gitu. Kayaknya lebih ke arah acuan aja sih, Mbak. Terserah mau pakai yang mana. Mau 2 gram, mau 3 sampai 4 gram juga nggak apa-apa. Matur nuwun, Dokter. Mm-mm.
Ada lagi? Oke. Tuh ya, nih tadi ya, kalau misalnya yang kloramfenikol tidak boleh pada trimester ketiga, kalau tiamfenikol trimester pertama. Kalau tiamfenikol dia biasanya ke arah teratogenik ya, kan pertama. eh KLMNOPQRS nggak bisa juga ya. Urut abjad. Kloramfenikol itu dia dapat menyebabkan selain IUFD, partus prematur sama Gray baby syndrome. Tuh. Terus kalau ibu hamil, pilihannya jangan lupa pakai ampicillin, amox, ceftriaxone masih bisa. Dah, aman ya. Terus yang harus teman-teman tahu lagi kalau tifoid itu soal biasanya ya nanti diingat-ingat lagi yang terkait karier demam tifoid ya. Kalau karier demam tifoid dia harus melihat adanya infeksi apa di urinarianya. Ingat nggak? Mana ya? Yaitu adalah infeksi skistosoma hematobium. Hematobium. Kalau ketemu itu di saluran kencingnya, maka harus dieradikasi dulu. Mana ya? Nah, ini. Nah, jangan lupa eradikasi dulu. Kalau enggak, nanti enggak sembuh-sembuh tuh tifoid kariernya. Nanti dikasih praziquantel atau metrifonat. Ya, diingat-ingat. Terus selain itu, kalau misalnya sudah terlepas dari itu, yang lain tifoid karier ada yang dengan batu sama tanpa batu. Kalau dia dengan batu, maka harus di kolesistektomi. Ya, tuh. Dah, itu aja. Ini hanya review singkat aja ya. Nah, terus jangan lupa terkait vaksin tifoid. Nah, untuk ini aku nggak tahu ya, tampilannya kok jadi agak berubah ya di buku di link PABDI ya. Ini versi Agustus 2025. Mungkin kayaknya sebenarnya isinya sama, cuma tampilannya berbeda ya. Untuk typhoid fever di orang dewasa, vaksinnya itu dia ada dua jenis, yaitu berupa polisakarida sama dia konjugat. Untuk typhoid fever polisakarida itu diberikan satu dosis setiap 3 tahun. Tetapi kalau yang konjugat diberikan satu dosis saja seumur hidup. Nah, nanti teman bisa dibaca ya. Jadi sebagai negara endemis, vaksin ini dianjurkan untuk semua orang dengan atau tanpa riwayat demam tifoid. Tifoid polisakarida satu dosis setiap 3 tahun, konjugat satu dosis setiap seumur hidup. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apal ya, aman ya. Jadi teman-teman nanti kalau tifoid, dia harus tahu pemeriksaan penunjangnya, harus tahu terapinya, terapi termasuk pada ibu hamil, terapi termasuk pada toxic tifoid, termasuk dia karier tifoid, ya, gimana dia diagnosis, sama terapinya karier, sama dia pencegahannya yaitu imuni, intinya vaksin, tuh ya. Ya, jadi jawabannya yang E. Karena dia toksik penurunan kesadaran. Lanjut nomor 2, yang terjadi pada pasien ini. Nah, dari pilihan jawaban ini mau melihat ke arah demam berdarah ya. Laki-laki 20 tahun, demam 5 hari, nyeri kepala, sefalgia, nyeri pada sendi. Mungkin dia ada artralgia. Lengan pasien timbul bintik berwarna merah. Terus dia pemeriksaan labnya HB-nya 11,5, hematokrit 34%. Kan hematokrit itu kurang lebih 3 kali HB ya. Jadi kayaknya kok nggak ada peningkatan ya di sini. Screening aja. Leukopeni ya, leukositnya 3.400, trombositopeni 90.000, IgM dengue positif, IgG dengue positif, NS1 positif. Nah, apa yang terjadi pada pasien? Oke, ini masih terbagi cukup rata ya. Jadi yang paling banyak itu di infeksi sekunder demam berdarah dengue sama infeksi sekunder demam dengue. Nah, oke. Eh, pada prinsipnya yang membedakan demam dengue sama demam berdarah dengue adalah Manifestasi perdarahan.
Nah, Plasmaloikia. nah, jadi memang walaupun namanya dia demam dengue, demam dengue sama demam berdarah dengue, walaupun namanya berdarah, tapi sebenarnya yang membedakan itu adalah kebocoran dari plasma, gitu. Jadi harus hati-hati. Nanti penyebab dari demam dengue ataupun DBD ya itu dia adalah virus. Nah, dia disebabkan oleh virus dengue termasuk genus Flavivirus. Keluarganya namanya apa? Keluarga Flaviviridae. Nah, kalau di PABG menyebutkan ada 4 serotype virus, DEN1 sampai DEN4, yang kesemuanya bisa menyebabkan demam berdarah ataupun demam berdarah tinggi. Nah, keempat serotype ditemukan di Indonesia dengan DEN3 merupakan serotype terbanyak. Oke. Jangan lupa penularan virusnya melalui vektor nyamuk genus Aedes, baik Aegypti ataupun Albopictus. Oke, nanti pernah beberapa kali soal itu keluar patogenesis, nanti teman-teman bisa dibaca di sini. Jadi faktor-faktornya apa aja, terus eh, apa antigen-antigen yang berperan di dalam patogenesis infeksi virus dengue, itu juga nanti dibaca. Nah, salah satu yang mungkin sering disebutkan, karena ini memang bisa diperiksa, itu adalah yang namanya protein NS1 ya. Jadi dia protein non-struktural. Nah, biasanya NS1 ini kan dia berupa antigen ya, dia bisa ditemukan di dalam darah si pasien dalam fase akut gitu, dan dia berkorelasi dengan keparahan penyakit. Nah, antigen NS1 ini itu kan juga bisa mencetuskan pembentukan antibodi terhadap NS1. Namanya antibodi anti NS1 gitu. Dan ini semuanya juga sangat terkait dengan eh, apa patogenesis dengue pada pasien. Nah, selain itu juga ada teori yang menyebutkan bahwa kasus demam berdarah dengue itu dia juga disebabkan karena infeksi sekunder dengan serotype yang berbeda. Jadi misalnya awalnya kena infeksi DNV1, habis itu berikutnya DNV2 gitu ya. Maka dia akan meningkatkan resiko terjadinya demam berdarah dengue atau DHF. Nah, sifatnya heterotipik ya. Nanti sehingga nanti pasien itu sudah punya antibodi tetapi tidak sempurna intinya, sehingga dia justru nanti mencetuskan pembentukan antigen antibodi dan dia akan menyebabkan peningkatan reaksi imunologis dan reaksi inflamasi. Nah, itu ya disebut sebagai nanti ADE ya, antibody dependent enhancement. Nanti teman-teman silakan baca, juga pernah keluar di soal kenapa trombositopeni terjadi pada dengue dan lain-lain, nanti ada di sini ya. Dia disebabkan karena penurunan produksi trombosit, terus kerusakan trombosit juga gitu ya. Pernah beberapa kali keluar di soal. Nah, sekarang untuk klinis dari dengue itu kan nanti pedomannya tuh ada banyak, ada WHO 97, ada WHO 2009, 2011, dan lain-lain. Sehingga nanti tampilan klinisnya ada yang bilang memang bisa aja infeksi dengue itu asimptomatik, ataupun demam yang tidak spesifik, ataupun sindrom demam dengue atau dengue fever tanpa perdarahan atau dengan perdarahan, atau dia sindrom eh, demam DHF ya, dia dengue hemorrhagic fever tanpa shock ataupun dengan shock gitu. Ada juga dari WHO 2009 dia dengue dengan warning sign ya. Warning sign itu apa? Yaitu biasanya ada ke arah nyeri perut atau nyeri tekan, tenderness, muntah-muntah terus, ada akumulasi cairan ya, perdarahan mukosa, gangguan kesadaran, liver enlargement di atas 2 cm atau peningkatan hematokrit ya, bersamaan dengan penurunan dengan cepat angka trombosit. Nah, bedakan juga dengan severe dengue. Dengue dengan warning sign, ada juga severe dengue. Kalau severe dengue berarti dia parah,
Apa yang parah? Dia bisa berupa kebocoran plasma yang parah ya, yang menyebabkan ke arah shock, ataupun akumulasi cairan dengan distres nafas, ataupun dia juga ada severe perdarahan ya, nanti bisa dibaca di sini, ataupun dia severe organ involvement. Jadi biasanya AST atau ALT di atas sama dengan 1000, gangguan kesadaran, ataupun gangguan sudah menyebabkan gangguan di organ jantung ataupun organ yang lain gitu. Jadi memang dan itu biasanya yang severe dengue ini jelas dia akan ditemukan biasanya ada warning sign-nya juga gitu. Jadi kalau ada yang ngomong dengue warning sign severe dengue itu berarti mengacu ke WHO 2009. Nanti teman-teman bisa dibaca juga di sini terkait apa definisi dari kasus dengue karena pernah keluar di soal juga. Nah, hafalkan aja bahwa memang ada yang namanya probable demam dengue, ya nanti dibaca. Yang perlu teman-teman dibaca itu adalah yang ini. Diagnosis konfirmasi dengue fever. Nah, yang namanya diagnosis konfirmasi dengue fever, jangan lupa ada beberapa kriteria yang bisa kita pilih. Yang pertama, isolasi virus dengue dari serum, ataupun CSF, atau hasil otopsi. Atau yang kedua, peningkatan titer IgG minimal 4 kali, atau ada peningkatan titer IgM. Atau bisa juga ketemu antigen virus dengue di jaringan serum atau cairan cerebrospinal. Atau deteksi genom virus dengue melalui PCR. Ya, jadi yang namanya konfirmasi bisa dari 4 ini. Satu, memang kita lihat ada isolasi virus. Jadi kita ketemu si virus itu dari cairan dan lain-lain lah pokoknya. Atau kita bisa deteksi antigen virus dengue itu. Atau ketemu pemeriksaan genom ya dari pemeriksaan PCR. Atau secara tidak langsung biasanya dengan peningkatan antibodi ya, titer IgG 4 kali lebih dari sama dengan 4 kali atau peningkatan titer IgM. Otomatis ini membutuhkan minimal 2 kali pemeriksaan. Oke, ya. Ini pernah keluar di soal juga. Terus nanti silakan dibaca ya tadi ya yang namanya demam dengue atau dengue fever sama DBD, demam berdarah dengue atau DHF, dengue hemorrhagic fever. Jadi perbedaan utamanya adalah kebocoran plasma pada DBD atau DHF. Nah, terus ini juga pernah keluar di soal, jangan lupa klasifikasi derajat penyakit. Nah, untuk klasifikasi akan kelihatan jelas di sini. Jadi kalau dengue fever dia biasanya tidak ditemukan bukti kebocoran plasma. Tapi kalau DBD dia pasti ada kebocoran plasma. Dan biasanya trombositnya lebih berat di bawah 100.000. Nah, apakah pokoknya trombosit di bawah 100.000 itu pasti DBD? Dengue fever bisa nggak trombosit di bawah 100.000? Bisa Mas, kalau nggak ada Bisa. plasma leakage. Sip. Jadi jangan patokannya jangan trombositnya ya. Jadi patokannya adalah kebocoran plasma. Terus yang sering teman-teman kejebak itu adalah membedakan antara DBD 3 sama 4. Kalau DBD derajat 1 itu kan tidak ada DBD derajat 1 dia itu ada uji bendung positif. Kalau derajat 2 ada perdarahan spontan. Gampang lah ya. Nah, derajat 3 jangan ketukar sama derajat 4 ya. Derajat 3 itu ada kegagalan sirkulasi. Jadi dia kulitnya dingin, lembab, dan gelisah. Nah, membedakan derajat 4, kalau derajat 4 itu tekanan darah dan nadi tidak terukur. Gitu. Jadi pokoknya kalau dia masih ada nadinya terukur, tensinya terukur tapi rendah gitu ya, misalnya 80 dan lain-lain itu derajat 3. Tapi kalau dia udah tekanan darah, nadi tidak terukur itu derajat 4. Dan memang derajat 3 dan 4 ini disebut sebagai masuk sindrom shock tinggi. Ya, jangan ketukar maneman banget kalau jawabannya salah. Nah, terus untuk tata laksananya, nanti tata laksananya memang saya tidak akan menjelaskan secara rinci, tetapi pada prinsipnya nanti teman-teman bisa dibaca di sini. Ini saya acuannya memang dari buku PABDI. Ada juga acuan yang menurut berdasarkan WHO ataupun CDC
monggo. Tapi setidaknya teman-teman membaca yang dari PABDI ya, karena ini yang menjadi acuan soal biasanya. Nah, memang ada 5 protokol ya untuk yang bisa digunakan dalam penanganan demam berdarah ya, atau dengue fever atau DBD lah intinya. Yang pertama memang ini kalau dia probable tanpa shock gitu. Apakah harus dirawat inap? Apa bisa rawat jalan? Intinya dia dirawat inap kalau trombosit di bawah 100.000 atau hematokrit atau HB meningkat dan dia trombositnya turun. Ya, eh, mana sih ini? Nggak bisa di cancel. Nah, itu ya. Jadi kalau yang probable DBD tanpa shock, maka dia di bawah 100.000 trombositnya atau dia HBHT-nya naik, trombositnya turun walaupun tidak di bawah 100.000 itu rawat inap aja. Terus ada juga pemberian cairan pada tersangka DBD dewasa di ruang rawat. Jadi kalau misalnya dia mondok, maka cairannya pakai apa? Nah, cairannya itu dia biasanya pakai infus kristaloid ya. Nanti pakai rumus kayak holiday segar ini intinya mirip sama rumusnya anak gitu. Nah, tapi catatan di sini bahwa hematokrit tidak meningkat di atas 20%. Kenapa? Kalau dia meningkat di atas 20% dari baseline, maka dia masuk ke protokol 3. Dan kalau dia hematokrit meningkat di atas 20%, maka kemungkinan defisit cairannya itu 5%. Sehingga nanti awal terapi cairannya itu adalah kristaloid 6-7 cc per kg per jam. Ya, ini dihafalin. Jadi kalau misalnya dia peningkatan hematokrit di atas 20%, maka dia ada 5% defisit cairan, maka kita kasih kristaloid awal 6-7 cc per kg per jam, evaluasi 3-4 jam. Jika tidak membaik, maka 6-7 kita naikkan ya, kita naikkan menjadi 10. Nggak membaik 15. Nah, tapi kalau dari awal dia membaik, kan awalnya 6-7 nih. Dia membaik, turun aja jadi 5. Evaluasi membaik, turun aja jadi 3. Gitu ya. Dah. Terus itu protokol 3, hematokrit meningkat di atas 20%. Protokol 4, dia ada perdarahan spontan. Nah, hati-hati. Untuk perdarahan spontan, tidak semua terus dibilang perdarahan spontan gitu ya, yang masuk protokol 4. Di sini protokol 4, perdarahan spontan ini biasanya masif. Contohnya apa? Epistaksis tidak terkendali, hematemesis melena, ataupun perdarahan otak. Jadi bukan kayak misalnya perdarahan kulit gitu ya, itu nggak masuk sini ya, walaupun itu perdarahan spontan ya, tapi ini adalah perdarahan spontan yang masif yang masuk protokol algoritma 4. Catatan di sini dia tidak ada shock. Nah, harus kita bedakan perdarahannya ini terkait DIC atau tidak. Secara umum baik dia DIC atau tidak, maka kita berikan transfusi PRC kalau HB kurang dari 10, kita kasih FFP kalau misalnya dia ada defisiensi faktor pembekuan, jadi PT-APTT-nya memanjang. Terus kita kasih trombosit konsentrat kalau dia di bawah 100.000 dan kita pantau HB, HT, trombosit tiap 4-6 jam dan kita evaluasi hemostasis 24 jam kemudian. Nah, kalau dia memang ketemu di IC positif, maka dapat dipertimbangkan pemberian heparinisasi 5.000 sampai 10.000 per 24 jam di drip dengan target APTT 1,5 hingga 2,5 kali kontrol. Sampai 4 algoritma ini ada yang mau ditanyakan? Jadi mungkin kadang-kadang nanti kalau ketemu soal yang saklek banget gitu. Jadi apa ini kapan dikasih perdarahan masif, dikasih PRC, kapan dikasih trombosit konsentrat gitu-gitu. Kalau FFP di sini dia nggak dijelaskan pemanjangannya berapa. Tapi kan jelas di sini intinya dia ada manifestasi klinis yang masif dan perdarahan spontan. Oke, kalau nggak ada, mengingatkan lagi yang protokol terakhir yaitu protokol 5, yaitu tata laksana shock
ya. Jadi yang DBD derajat 3 sama derajat 4. Kalau yang DBD derajat 3 atau 4, maka kita harus kasih cairan 10 sampai 20 cc per kg-BB diberikan 20 sampai 30 menit. Gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau yang tadi di atas hematokrit di atas 20%, kita kasih cairan 6 sampai 7 cc per kg per jam. Tapi kalau dia jatuh ke shock, maka 10 sampai 20 cc per kg selama 20 hingga 30 menit. Kita kasih oksigen 2 sampai 4 liter per menit. Kita cek jelas ya HB, HT. Terus golongan darah ya. Terus fungsi ginjal, ureum, kreatinin, elektrolit sama AGD. Ya, nanti kalau misalnya tidak membaik, tetap shock, maka kita kasih kristaloid yang kedua ya, guyur. Nah, berapa banyak? 20 sampai 30. Jadi, kalau teman-teman biar nggak bingung, pokoknya kalau shock itu ambil aja angka 20. Nah, kalau misal dia nggak membaik, 20 lagi gitu ya. Jadi ini yang awal 10 sampai 20, yang kedua adalah 20 sampai 30. Tuh. Waktunya berapa lama? 20 sampai 30 menit. Otomatis ini memang dalam 1 jam pertama biasanya. Nah, kalau dia masih tetap shock, maka kita lihat hematokritnya. Apakah dia meningkat atau turun? Kalau hematokritnya turun, ini kemungkinan ada perdarahan nih, ya. Maka transfusi darah segar sebanyak 10 cc per kg-BB dapat diulang sesuai kebutuhan. Tapi kalau hematokritnya naik, maka kita berikan koloid 10 sampai 20 cc per kg, tetes cepat 10 hingga 15 menit. Masih shock, maka koloid kedua kita bisa berikan hingga maksimal 30 cc per kg-BB. Tetap shock, maka pasang CVP. Nah, terakhir kalau misalnya dia memang sudah hipovolemik, kalau dia evaluasi hipovolemik, kita yaudah kasih kristaloid ya. Pemantauan 10 sampai 15 menit, atau kalau sudah normovolemik atau misalnya dia masih tetap shock ya, lihat dulu koreksi gangguan asam basa, elektrolit, hipoglikemi, anemia, DIC atau infeksi sekunder. Baru terakhir adalah inotropik atau vasopresor. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin di sini kapan pada kasus shock dia dikasih koloid. Jadi koloid itu bisa masuk setelah 2 kali ini ya, setelah 2 kali pemberian kristaloid, protokol 2 kali pemberian kristaloid, dan hematokrit meningkat. Sementara kalau hematokrit turun justru dia dikasih darah. Koloid dikasih berapa kali? Bisa dikasih 2 kali ya setelah evaluasi pemberian koloid yang pertama. Kapan CVP dipasang? CVP dipasang setelah berarti kristaloid 2 kali, koloid 2 kali, maka pasang CVP. Gitu. Terus kapan inotropik vasopresor? Apa ada tempat? Ada. Tapi itu di akhir banget setelah semuanya udah dikoreksi ya. Tapi kok masih hemodinamiknya masih tidak stabil. Nah, kalau shock itu misalnya ada perbaikan, bayangin aja, oh kan pertama kali 10 sampai 20 membaik nih. Maka dia turun aja 7. Membaik 5, membaik 3. Jadi 7, 5, 3. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini sebenarnya review aja ya. Tuh review, jadi kayak biar mengingat lagi. Izin tanya, Dok. Iya, gimana Mbak Sun? Yang tadi habis resusitasi yang kalau cairan kristaloid kan ada yang transfusi PRCT ya, Dok. Itu perlu kayak kita ada parameter labnya gitu kayak HB di bawah 8 atau HB di bawah 10 atau nggak ada gitu, tetap harus bisa langsung PRC gitu, Dok. Mohon arahannya. Sebenarnya sih kayaknya kalau sepenangkapan saya, kalau misalnya memang dia masuk ke yang protokolnya yang keempat ini, dia itu jelas biasanya itu nggak melihat, ya memang sih HB tentu aja dilihat, tetapi di sini kita melihat hematokrit sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kekurangan cairan itu kadang-kadang HB itu bisa jadi meningkat banget gitu. Nah, di sini memang kalau protokol di sini mengacunya adalah hematokrit yang turun. Seharusnya kan kalau kita kasih cairan, kan otomatis dia darah tidak menjadi kental ya. Otomatis harusnya hematokrit akan turun. Hematokrit akan
dikasih cairan hematokritnya dia memang membaik ya. Tetapi harusnya kan dia hemodinamik menjadi stabil dong. Nah, tapi kalau ini kok dia tetap shock, terus dia hematokritnya kok malah turun. Ya biasanya kalau hematokrit turun disertai HB turun sih. Biasanya HB-nya juga turun sih. Tapi kadang-kadang itu enggak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang nggak cocok dari evaluasi yang pertama. Jadi kita acuannya di sini adalah hematokrit gitu. Nanti kalau hematokritnya kalau turun, kita harus segera pertimbangkan untuk transfusi darah sih, Mbak. Kemungkinan dia ada loss di situ. Gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, kalau dari algoritma kita di sini sebenarnya nggak lihat HB ya, lebih ke arah si evaluasi hematokrit dan kondisi yang hemodinamik tidak stabil. Dah itu. Kalau misalnya yang dia perdarahan spontan, tetapi dia tidak shock, itu kalau HB di bawah 10 baru kita kasih PRC. Gitu. Jadi memang nggak melihat hanya dari HB sih, karena biasanya kadang-kadang kalau pada kondisi yang seperti ini, justru hematokrit duluan yang nanti akan kelihatan kemungkinan dia ada bleeding, Mbak Sun. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya, baik. Hmm, 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 hmm. Oke, nanti silakan bisa baca di sini ya untuk masing-masing penjelasan protokol. Nah, ini tambahan. Kalau ini saya ambil dari pedoman, maaf, PPK dari Kemenkes ya. Nah, dari PPK-nya Kemenkes itu akan lebih detail, terutama di pemeriksaan penunjang. Nah, ini. Jadi, ini yang harus teman tahu. Pemeriksaan penunjang pada demam berdarah atau demam dengue ataupun DHF dan lain-lain infeksi dengue lah itu bisa menggunakan beberapa ya pemeriksaannya. Nah, pemeriksaan penunjang untuk laboratorium pada prinsipnya dia bertujuan mendeteksi dan identifikasi virus dengue ataupun komponennya, protein ataupun RNA. Jangan lupa bahwa virus dengue biasanya dia berupa RNA atau IgM dan atau IgG gitu. Nah, metodenya gimana? Nah, metodenya itu bisa berupa biakan virus, ELISA atau imunokromatografi untuk deteksi NS1 atau PCR ya untuk deteksi RNA, baik dia yang konvensional ataupun real time. Kalau untuk serologi gimana? Serologi kita menggunakan ELISA atau imunokromatografi. Jadi ELISA atau imunokromatografi bisa digunakan untuk deteksi antigen, bisa juga digunakan untuk antibodi IgM atau IgG. Nah, sekarang ini adalah gambaran serologi yang bisa kita menjadikan acuan untuk membedakan apakah ini infeksi primer atau infeksi sekunder. Pada prinsipnya kalau yang namanya infeksi primer itu berarti dia baru pertama kali terinfeksi oleh virus dengue. Tetapi kalau sekunder, dia sebelumnya itu pernah terinfeksi virus dengue. Nah, yang membedakan adalah kalau dia misalnya dia ini gejala ya, misalnya demam di hari ke-0 nih. Nah, biasanya kan awal-awal itu kadar virus tentu saja dia akan tinggi ya, viremia. Nah, biasanya 3 hari awal gitu akan sangat bisa banget, ada yang bisa sampai hari kelima yaitu deteksi NS1. Ya, kita bisa mendeteksi si apa tuh proteinnya, non-strukturalnya. Selain itu, isolasi virus, deteksi RNA digunakan atau dicek pada awal-awal. Oke, karena memang kadar virusnya akan tinggi di dalam darah. Nah, tetapi pada setelah hari ketiga, ada yang bilang setelah hari kelima, maka kadar virus akan turun dan di sini akan ada peran timbul muncul antibodi. Nah, antibodi kalau dia primer, maka yang pertama kali meningkat dia itu adalah IgM. Dia akan tinggi nih, IgM infeksi primer nih, dia akan tinggi. IgG-nya gimana? IgG baru akan muncul setelah hari ke-10.
di atas hari ke-10 ya, IgG infeksi primer. Nih, tuh. Nih ya. Huh, mana nih? Hilang. Kayaknya lelah ininya. Nah, itu ya. Jadi mana ya? Mana? Oke. Nah, ini ya. eh mana sih? Nah, ini. Nah, itu kalau primer. Jadi otomatis kalau misalnya dicek pada hari ke-5 atau hari ke-7, maka IgM positif, tapi IgG-nya negatif. Tuh, itu adalah primer. Nah, sekarang kalau sekunder nih. Kalau sekunder, maka eh, yang meningkat tinggi awal itu justru adalah IgG-nya. Gitu, IgG-nya akan langsung meningkat. IgM-nya gimana? IgM akan meningkat, tapi dia rendah dibandingkan apabila dia infeksi primer gitu. Nih, IgG-nya akan meningkat banget. Gitu ya. Jadi bisa dibayangin ya. Otomatis kalau apa soal gitu ya, misalnya dicek IgG-nya negatif, ya itu pasti dia biasanya jatuhnya ke arah primer nanti. Kalau awal-awal diperiksa ya, misalnya hari ke-5, 7 gitu. Nah, eh apa sih yang mulai? Oh ya, ada beberapa catatan di sini. Misalnya diperiksa IgM positif ya. Ada juga kondisi yang namanya IgM positif palsu karena ternyata infeksi silang itu bisa terdeteksi dengan virus lain dari keluarga Flaviviridae. Contohnya Japanese encephalitis, West Nile virus, St. Louis encephalitis virus, dan juga ketemu pada kasus cikungunya, virus hanta, malaria, lepto, sama scrub virus ternyata bisa menyebabkan IgM positif palsu ya pada kalau kecurigaan ke arah dengue gitu. Oke, itu aja ya. Nanti teman-teman bisa dibaca di sini kapan dia hilang, IgG-nya hilang, kapan dia IgM-nya akan turun atau hilang, nanti bisa dibaca. Terus pemeriksaan eh, selain serologi tadi ya ada NS1. Selain itu pemeriksaan uji serologi lain bisa menggunakan yang namanya uji hambatan hemaglutinasi atau uji HH. Nah, untuk uji HH ini dilakukan dengan sepasang sampel, yaitu serum saat akut, ya, saat pasien masuk rumah sakit, dan serum pada konvalesen, minimal 1 minggu setelah sampel pertama. Nah, kalau hemaglutinasi hambatan ini diperiksa, maka sebenarnya dia bisa menentukan jenis infeksinya, baik itu primer atau sekunder. Nah, kalau dia infeksi sekunder, maka antibodi HH akan meningkat dengan cepat mencapai 1:1280. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca di sini untuk tabelnya. Jadi memang tadi ya, biasanya kalau eh, awal ya, yang pertama yang harus dihafalkan ini. Jadi respon antibodi tadi kan ingat-ingat per definisi akan ada kenaikan biasanya IgG ya, dia akan meningkat lebih dari sama dengan 4 kali. Nah, dalam jarak minimal 7 hari. Tetapi kalau kita lihat titer konvalesen ya, pada uji HH ini dia kurang dari 1:1280, kemungkinan dia infeksi flavivirus primer akut. Ya kan? Nah, kalau yang sekunder gimana? Kalau misalnya dia yang sekunder, maka biasanya tentu saja dia titer konvalesennya itu di atas 1:1280. Kalau dia lebih tinggi lagi di atas 1:2560, dah itu udah sekunder banget gitu. Nah, ini ya, pokoknya kalau dia tinggi banget, memang kriterianya kalau sekunder itu dia di atas 1:1280. Tapi kalau dia di atas 1:2560, dia emang, wah udah pasti sekunder banget nih. Tuh. Sampai sini dia mau ditanyakan, hafalin 2 itu aja. Pokoknya diperiksa jarak 7 hari, terus titer konvalesennya nanti dilihat, cut off-nya adalah 1:1280. Mas Ado tanya dong. Mm-mm.
Kalau yang hasil IgG, IgM itu kalau dinyatakan positif itu udah sama kayak yang buat confirm diagnostik nggak ya Mas, yang 4 kali naik itu antibodinya? Kalau Oh, oh, dinyatakan oh. positif? Iya, betul, betul. Betul. Oh, jadi kalau udah positif berarti itu kemungkinan lebih dari 4 kali. Berarti kalau di kayak IgG lebih dari 4 kali bisa kita diagnos sebagai confirm ya Mas, bukan lagi probable ya Mas? Mm-mm. Dia Oh, bisa terus. sebagai confirm. Tapi kalau yang pemeriksaan yang interkonvalesen ini yang tadi saya sampaikan itu lebih ke arah membedakan yang primer atau sekunder. Tapi benar bahwa kenaikan minimal 4 kali, terutama yang IgG itu sudah bisa didiagnosis sebagai confirm. Nih, mana ya nih IgG minimal 4 kali. Ya, baik. Makasih Mas. Yuk. Oke, nah itu ya nanti silakan dihafalkan. Sebenarnya nanti ini tak masukin di sini. Ada beberapa pemeriksaan lain kayak biakan virus dengue ya. Tadi ingat bahwa kapan nih virus dengue kalau misalnya mau dibiakkan, ingat pada awal-awal ketika dia fase viremia gitu ya, terbaik sampai hari ketiga gitu. Kalau nanti demamnya udah turun susah dapat isolasi virusnya. Karena kan udah timbul antibodi gitu. Nanti PCR dan lain-lain bisa dibaca di sini. Jadi kira-kira kalau yang ini jawabannya apa nomor 2? B Primer ya apa Mas, sekunder? sekunder. Dia adalah sekunder karena dia hari kelima udah muncul IgG. Nah, demam dengue atau demam berdarah dengue? Demam dengue. Heeh, demam dengue atau ya jadi infeksi sekunder demam dengue. Kalau demam berdarah tadi kan ada kebocoran plasma. Terus yang E ini hati-hati ya manifestasi perdarahan spontan itu enggak ya. Ya, sekarang kita masuk ke paket kedua. Soal nomor 1, terapi yang tepat untuk kasus. Wanita, ini kayaknya malaria ya dari pilihannya. Wanita 30 tahun, demam naik turun, menggigil 6 hari, baru pergi dari Papua. Dia demam, ternyata ketemu Plasmodium vivax. Nah, ini teman-teman kayaknya jawab semuanya udah sepakat ya ini. 100% oke. Jadi memang kalau di Vivax maka benar ya dia dikasih ACT sama Primaquine. Yang eh, Primaquine-nya itu diberikan selama 2 minggu. Terus ACT-nya diberikan selama 3 hari. Oke. Terus bentar. Flama. Bentar. Wait. Oke, maaf. Nah, Vivax itu apa lagi ya? Ini kan Vivax ya. Oh ya, Vivax itu berarti dia apa? Malaria Quartana. Tersiana. Tersiana. Ya, dia adalah malaria tersiana ya. Oke. Terus tanda khasnya apa di parasitnya atau di eritrositnya? Ingat nggak? Cincin ya Mas ya? Eh, cincin tuh hati-hati. Cincin memang Vivax bisa sih, tapi cincin tuh biasanya bentuk cincin yang tropozoid itu biasanya lebih ke falciparum. Walaupun dia Vivax tuh kadang-kadang tropozoidnya bentuknya ameboid atau ring. Ya. Eh, Nah, ya jadi memang Vivax sih. Nah, Vivax itu memang pada fase terutama yang bentuk stadium si tropozoidnya itu memang Vivax itu bentuknya amoeboid sama dia bisa kayak ada cincin. Tetapi memang eh, hati-hati cincin itu juga lebih erat sama falciparum. Ini di gambar ini nggak ada falciparumnya. Tuh, terus jangan lupa dia tanda khasnya ada yang namanya si Vivax itu adalah ini eh Schaffner Schaffner dots ya, nih Schaffner dots titik ini ya itu tanda khasnya. Walaupun sebenarnya juga nggak khas banget sih karena ovale itu juga ada Schaffner dots-nya gitu.
Nah, jadi ya memang kan mirip-mirip ya Vivax sama Ovale. Nah, nanti teman-teman mau nggak mau harus dihafalkan. Dia biasanya kalau Vivax itu kan mirip-mirip sama Ovale, jadi biasanya eritrositnya akan lebih besar tuh ya. Dan dia kalau Vivax itu nanti eritrositnya akan berwarna lebih pucat gitu. Kalau falciparum ukuran eritrositnya sama kayak normal. Plasmodium malaria juga ukuran eritrositnya sama kayak normal. Ya, nanti ini bisa dibaca bahwa ada pigment colornya dia warnanya yellow brown. Oke, nanti bisa dibaca di sini. Nah, ini pertemuan yang pertama sudah saya review ya terkait malaria. Nanti bisa dibaca lagi. Pada soal ini yang ditanyakan itu adalah terkait terapinya. Nah, untuk terapi malaria memang mengingatkan lagi bahwa pengobatan malaria itu kita bisa bedakan malaria tanpa komplikasi ataupun malaria yang masuk malaria berat. Kalau malaria tanpa komplikasi, nanti teman-teman bisa dibaca di sini bahwa kalau dia disebabkan oleh malaria vivax ataupun ovale, maka ini ya bahwa primaquinnya diberikan selama 2 minggu. Ya, 1 sampai 14 hari. Nah, kan orang dewasa itu biasanya ya 50 lah, 50 kilo. Ya udah, biasanya kalau di atas 40 kilo maka primaquinnya ini 1 tablet aja. Nah, biasanya 1 tabletnya itu dia 15 miligram. Nah, kalau DHP gimana? DHP yang biasanya itu adalah kombinasi antara dihidroartemisinin sama piperacin. Nah, kalau dia ambil aja 50 kilo, maka dia 3 tablet. Nah, ini dihidroartemisin per tablet itu 40 miligram, piperaquinnya 320 miligram. Ya, itu. Eh, em, saya kalau ingat-ingat lagi bahwa mungkin perlu dihafalkan dosis per KGBB-nya, karena itu pernah keluar di OSCE juga ya. Saya OSCE keluar itu ditanyain dosis per KGBB-nya apa sama pengujinya. Oke. Ya, nanti yang membedakan sama falciparum, nanti primaquinnya cuma dikasih 1 hari. Dan ini nanti ya yang dari pada November 2022 ada update dari WHO malaria. Dia ada tambahan yang namanya merekomendasi ASPY sebagai artemisinin based combination therapy. ASPY ini. Itu ya. Dah. Oke, nanti bisa di review di sini ya. Ibu hamil dan lain-lain. Jadi jawabannya benar, nomor B. Ada yang mau ditanyakan malaria? Aman ya. Nomor 2, tata laksana antidotum yang diberikan. Jadi pasien perempuan 30 tahun, dia penkes, ketemu nggak sadar, nggak ada saksi mata. Beberapa hari ini mengurung diri, nggak mau makan, dan tidak mau bersosialisasi. Ini clue ya. Baru saja cerai, tidak kunjung memiliki anak. Ini kayak depresi dia. Pada pemeriksaan dia penkes, hipotensi, bradikardi, bradipnu, terus saturasi ambles, pupilnya miosis. Tampak bekas cairan di dagu dan baju bagian atas pasien. Aku juga nggak tahu ya. Maksudnya mungkin dia habis minum sesuatu, terus dia banyak minumnya sehingga dia basah. Berbau seperti pembunuh serangga. Itu ya, berbau seperti pembunuh serangga. Auskultasi paru ada mengi. Oke, jadi ini intinya adalah keracunan pembunuh serangga. 100% sudah menjawab sulfasatropin. Jadi kayaknya gampang ya. Ingat bahwa salah satu golongan utama pembunuh serangga atau ya bisa berupa pestisida lah ataupun yang lain-lain itu adalah senyawa organofosfat. Nah, nanti bisa dibaca di sini bahwa keracunan insektisida itu memang kalau misalnya mau diperiksa pasti ya kalau ditemukan kadar kolinesterase dalam darah menggunakan pemeriksaan namanya spektrofotometer. Oke. Nah, sebenarnya definisi kasus tuh ada macam-macam, ada yang probable, ada yang possible, atau yang unlikely. Nanti bisa dibaca di sini. Ya, ini bisa perkiraan lah kayak soal cerita akan ketemu di sampingnya serangga, pembunuh serangga kayak pada soal. Nah,
Farmakologi insektisida selain organofosfat itu bisa berupa ada karbamat, organik, kloren, pestisida, dan lain-lain ya. Ada misalnya ini pyretins dan pyrethroids tuh ya. Nanti dibaca aja. Saran saya sih kalau misalnya teman-teman punya waktu silakan dibaca. Harusnya punya ya, masih ada ya. Ini maksudnya masih agak cukup lama harusnya dibaca. Terus, nah cuma mengingatkan aja terkait yang organofosfat ya. Nanti kalau organofosfat mengingatkan bahwa keracunan organofosfat dia akan mengganggu pada celah sinaps gitu. Jadi organofosfat ini dia merupakan penghambat asetilkolinesterase ACHE. Nah, nih ya, organofosfat ini tuh jahat. Dia membunuh asetilkolinesterase asetilkolinesterase. Ya. Nah, ketika namanya yang belakangnya kan dia enzim, otomatis kalau dia enzimnya ini rusak, maka asetilkolinnya akan tinggi. Sehingga akan terjadi overstimulasi reseptor asetilkolin yang akan menimbulkan tanda dan gejala. Nah, overstimulasi ini akan berefek pada reseptor muskarinik maupun reseptor nikotinik. Nah, kalau mus itu akan menyebabkan tampilan klinis yang namanya sludge. Salivasi, lakrimasi, urinasi, defekasi, GI cramp, emesis. Kalau nikotinik, maka dia biasanya akan memberikan tampilan kayak gangguan di tekanan darah, kelemahan, paralisis, dan lain-lain. Tuh. Nah, terus nanti antidotumnya memang benar adalah sulfas atropin. Nah, nanti teman-teman silakan baca terutama yang tabel ini ya untuk melihat antidotum-antidotum. Nah, beberapa jenis keracunan memang dibagi menjadi ada kimia atau keracunan obat, racun alam, racun binatang, makanan, atau toksin. Kalau kimia, yaitu adalah salah satunya memang organofosfat, antidotumnya adalah sulfas atropin atau pralidoxim. Nah, ini dosisnya diberikan dengan 1-2 miligram sini. 1-2 miligram IV dapat diulang 10-15 menit maksimal 50 miligram per hari. Itu ya, nanti dihafalin yang sering keluar ya organofosfat atau misalnya apa? Sianida, ya bisalah pakai nitrit, sodium tiosulfat. Nih, metanol atau etilen glikol ya metanol dikasih etanol tuh. Timbal nih EDTA, asam lalala ini, penisilamin, merkuri, kayaknya yang keluar di soal tuh obat nih amfetamin, maka antidotumnya dia lorazepam tuh ya. Digoxin maka ini fragmen opioid, naloxon, paracetamol, N-asetil, warfarin, vitamin K atau FFP propanolol, isoproterenol, adrenalin, glukagon, racun alam nih nanti bisa dibaca ya, kayaknya nggak pernah keluar di soal. Racun binatang, skorpion, ubur-ubur, ular, ya skorpion, antivenin, polivalen, makanan jengkol, natrium bikarbonat, ya toksin botulinum, antitoksin tipe A, B, E, ya. Pada kasus ini ya udah dia masuk ke organofosfat maka dikasih sulfas atropin. Dah sampai sini dia mau ditanyakan? Ini agak nyebelin juga ya karena apa kan kita juga nggak apa agak jarang ya untuk banyak apa membahas kasus terpapar kasus yang keracunan-keracunan gini. Tapi dia memang masuk ke ranahnya TROPMED. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 3. Tata laksana infeksi pada pasien. Ini lihat pilihannya ada DEC, albendazole, ivermectin. Nah ini kayak cacing-cacingan nih. Laki-laki 32 tahun bengkak kaki kanan. Didahului adanya nyeri pada bagian kanan selangkangan. Demam benjolan pada selangkangan. Bengkak pada buah zakar. Banyak tetangga pasien mengeluhkan hal serupa. USG Doppler ketemu skrotum. USG Doppler pada skrotum ketemu
cacing bergerak aktif ya, aktif dia bukan pasif. Spesimen darah ketemu mikrofilaria. 88,9% sudah menjawab dengan tepat ya ini ya. DEC 3 kali 100 selama 12 hari dilanjutkan POPM selama 5 tahun. DEC itu dosisnya berapa? Masih ingat nggak? Masih ingatkah atau tidak? Ya, nanti ingat ya memang kalau ditanya kayak dosisnya itu biasanya adalah 6, pokoknya angkanya jelek kok, 6 miligram. Enggak jelek juga sih. 6 miligram per kilogram berat badan per hari. Dikasih 1 kali pemberian atau selama dia 12 hari dalam hal ini. Gitu. POPM apa POPM? Soalnya ada yang menjawab, ini nih ada yang menjawab tidak usah tanpa dilanjutkan POPM. Jadi POPM itu adalah, aku lupa juga. Pokoknya dia tuh pencegahan, pokoknya massal lah gitu ya. Apa pemberian obat pencegahan massal gitu ya. Nah, salah satunya memang diterapkan oleh pemerintah pada kasus filariasis. Mengingatkan aja, filariasis itu penyakit tropis yang terabaikan. Kasihan ya, kasihan pasiennya. Pasien sering disebut, filariasis sering disebut dengan elephantiasis atau kaki gajah. Jangan lupa, ada 3 jenis parasit nih yang sering menyebabkan filariasis. Wuchereria bancrofti, Malayi, sama Timori. Itu ya, BMT, BTM. Terus si nah ini dia nanti silakan dibaca untuk siklus hidupnya. Jadi memang dia fase infeksinya itu apa, masuk ke fase apa gitu. Jadi memang kalau si filaria ini masuk dalam fase si larva filaria ya. Jadi dia akan masuk melalui gigitannya si nyamuk gitu. Terus nanti cacing dewasa akan memproduksi mikrofilaria, terus masuk ke saluran getah bening dan darah. Terus dia bisa diserot lagi sama nyamuk, terus muter-muter hidup di nyamuk, terus masuk ke manusia lagi. Nah, yang perlu teman-teman tahu terkait kasus ini bahwa filariasis itu ternyata ada yang akut sama ada yang kronik gitu. Tapi memang yang paling sering dilihat, paling sering kita tahu nih, itu biasanya adalah yang sifatnya kronik gitu. Nah, nanti akan ketemu biasanya gambaran pembengkakan ya. Jadi akan ketemu limfedema, nanti ada beberapa tingkat 1 sampai 4 nanti bisa teman-teman baca ya. Dia nanti kan si cacingnya ini akan hidup di dalam limfa, pembuluh darah limfa. Nah, nanti soal ini intinya pertanyaannya itu adalah di tata laksana. Nah, tata laksana filariasis mengingatkan aja dia memang pilihan utamanya adalah DEC. DEC itu dietil karbamazin. Nah, dosisnya 6 mg per kilogram per hari dapat dikasih 1 kali pemberian atau selama 12 hari. Kalau di sini dibilang 1 kali pemberian sama atau selama 12 hari itu sama aja. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Kecuali pada kasus tropical pulmonary eosinophilia. Jadi kalau memang ada keterlibatan paru eosinofil gitu, maka dapat diberikan 14 hingga 21 hari. DEC kemampuannya kerjanya membunuh cacing dewasa dan juga mikrofilaria. Tuh ya. Efek samping dapat diakibatkan sebagai bentuk respon tubuh terhadap kematian mikrofilaria ataupun reaksi lokal terhadap kematian cacing dewasa di lesi vokal. Berupa demam, nyeri kepala, anoreksia, atralgia, dan mual bisa dirasakan juga. DEC boleh pada ibu hamil? Tidak boleh. Ya, tetapi dilaporkan aman untuk ibu menyusui. Gitu. Terus jangan lupa lagi, sebentar ada catatan lagi. Ya ini, DEC tidak boleh dikasih pada kasus filariasis dengan koinfeksi loa-loa ya atau onchoseriasis.
karena dapat menyebabkan efek samping berlebihan berupa kerusakan kulit, mata, hingga ensefalopati. Kalau dia bareng ya, ada si filariasis, terus ada si onchocerciasis, dapat diberikan doxycycline 1 kali 200 selama 4 sampai 6 minggu diikuti dengan ivermectin 150 mikrogram per kg dosis tunggal. Dah, itu aja ya. Jadi pokoknya kalau dia filariasis pilihannya adalah dia DEC 6 mg per kg/BB per hari 12 hari. Tuh. Terus jangan lupa biasanya diikuti sama POPM. Jadi itu memang harus ada pengobatan massal. Nah, pengobatan massal ini memang karena kalau misalnya udah ketemu satu kasus gitu, ya berarti kemungkinan di sekitarnya itu pasti juga ada gitu. Nah, di sini menurut saya ambil dari webnya si Badan Pusat Statistik, memang yang catatan yang tidak ada kabupaten atau kota endemis filariasis. Nah, ini yang intinya aman ya, tidak ada filariasis. Itu adalah Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, sama Sulawesi Utara. Sementara sisanya itu masih ditemukan kasus filariasis. Ini dari data tahun 2022 gitu. Sehingga memang harus diterapkan yang namanya pencegahan massal. Nah, untuk pencegahan massal itu nanti biasanya nih ditujukan untuk mengurangi kadar mikrofilaria di dalam tubuh sehingga mengurangi penyebaran penyakit. Nah, mana ya tadi aku bilang. Nanti dia itu dikasih berupa DEC juga. Sorry, maaf. Pada daerah tanpa onchocerciasis dan loiasis dapat diberikan kombinasi 3 obat berupa DEC 6 mg per kg, ivermectin 200 mikrogram per kg, sama albendazol 400 mg. Dosis tunggal atau kombinasi 2 obat DEC 6 mg dan albendazol 400 itu diberikan setiap tahun selama 3 tahun. Gitu. Nah, kalau misalnya di daerah koendemis dengan onchocerciasis, maka dapat diberikan kombinasi ivermectin sama albendazol setiap tahunnya. Gitu. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Memang mau nggak mau, ini kan mungkin jarang keluar di soal ya, tapi saya rasa teman-teman mau nggak mau harus dibaca juga, karena Maneman kalau misalnya sampai salah, soalnya tuh kayaknya soal itu kebanyakan cuma nanyain terapi deh. Saya pernah membaca soal terkait jenis apa jenis Wucherianya ya, yang tadi ada yang ada Bancrofti, Malayi, sama Timori itu juga pernah keluar di soal. Terus pernah juga keluar di soal tapi kayak cuma 1 kali tuh apa fase eh, stadium infektif dari si Wucheria Bancroftinya. Ya udah, nanti berarti fase infektifnya berarti yang ini nanti bisa dibaca ya. Terus fase diagnostiknya apa? Nah, fase diagnostiknya ini yang ada gambar ini nanti juga teman-teman silakan dibaca. Gitu. Dah, biasanya cuma itu pertanyaan variasi untuk si filariasis. Ada yang mau ditanyakan? Eh, Aman ya, ya sebenarnya. Tapi kebanyakan tadi udah menjawab dengan tepat tepat kok. Tuh ya. Eh. Ya, jadi jawabannya betul adalah yang A. Ya, DEC 3 kali 100 selama 12 hari, nanti dilanjutkan POPM selama 5 tahun. Nomor 4. Tata laksana selanjutnya, aduh, nah ini. Laki-laki 28 tahun, intinya banyak embel-embel yang nggak penting di soal cerita ini, ya ada dia arkeologi lah, atau dia meneliti situs candi Hindu. Tapi yang penting adalah dia ternyata ketika bersandar di pohon, tangan kirinya tiba-tiba nyeri dan ada fang mark ya, digigit sesuatu warna kemerahan. Segera dibawa keluar hutan
Ya, dalam waktu 4 jam pasien masih sadar, nyeri warna kemerahan di daerah gigitan sekitar diameter 5 cm dan terasa kebas. Nah, ini kemungkinan dari pilihan jawaban dia mau ke arah gigitan ular. Nah, memang yang menjadi topik gigitan ular ini acuan yang kita pelajari itu ada banyak ya. Ada yang dari Kemenkes, ada yang dari PABDIL, ada yang dari ini dan itu biasanya agak sedikit berbeda-beda. 55,6% menjawab B. Ya, tidak usah dikasih sabu dan evaluasi aja dalam 12 jam. Jadi memang pada prinsipnya untuk gigitan ular sendiri nanti teman-teman bisa dibaca jenis ular berbisanya seperti apa, terus efeknya. Jadi kayak ada hematotoksik ataupun neurotoksik gitu. Nah, hematotoksik, neurotoksik, atau kardiotoksik. Contohnya hematotoksik nanti biasanya jelas ada perdarahan di tempat gigitan, atau bisa juga di paru, gangguan perdarahan di paru, perdarahan jantung, ginjal, peritoneum, otak, gusi, hemel, kulit, ya, peteki, ekimosis, hemopto, hematuri, DIC, itu adalah hematotoksik. Sementara neurotoksik dia berupa hipertonik, fasikulasi, paresis, paralisis pernafasan, petosis. Nah, ini penting ya, karena yang dokter apa tuh yang spesialis emergency itu juga biasanya akan menanyakan petosis nggak pasiennya, oftalmoplegi, paralisis otot laring, kejang, koma, itu udah pasti neurotoksik gitu. Terus kalau yang kardiotoksik itu contohnya hipotensi, henti jantung, dan koma. Ini juga pernah keluar di soal. Ada juga yang sindrom kompartemen, misalnya edem tungkai dengan tanda-tanda 5P. Ya. Biasanya pernah keluar tuh apa? Neurotoksik ya, hipertonik, fasikulasi itu apa kayak kontraksi otot yang tidak terkontrol ya. Tuh. Terus nanti, nah ini ya yang nyebelin itu adalah ini nih. Oke, jadi untuk klarifikasi gigitan ular itu derajatnya itu beda-beda. Kalau yang ini menurut Schwartz ini menjadi acuan dari Debkes tahun 2001 ya. Jadi kita lihat derajatnya ada venerasi, luka, nyeri, edem, dan eritem. Ada juga pakai yang derajat lihat beratnya envenomasi, derajatnya untuk menentukan terapi sabu kalau menurut Debkes 2001. Tapi kalau hanya melihat dari tampilan klinis, ini bisa memperkirakan derajatnya nih. Misalnya, kalau di soal aja ya, dia kan posisinya di 5 cm kalau nggak salah ya. Nah, 5 cm berarti setidaknya kemungkinan dia ada di derajat 1 ya. Nah, apakah nanti perlu sabu atau tidak? Maka kalau mengacu pada Schwartz di sini, derajat 0 dan 1 itu tidak perlu sabu dan evaluasi dalam 12 jam. Tapi kalau dia meningkat, maka diberikan sabu. Tuh. Nah, tetapi kalau misalnya menurut LAK, nyebelin banget. Kalau menurut LAK di sini, derajat 1 itu jumlah vial venomnya itu 5. Jadi di sini 5. Tapi kayaknya kayak saya baca tuh kayaknya kalau dari teman-teman ada mungkin dari apa eh, apa sih dari bimbingan atau apa gitu atau sering ketemu soal dia pakai yang mana? Ya, untuk pedoman gigitan ular pakai PABDI atau pakai Kemenkes Depkes yang ini atau pakai slide-nya Dr. Doni. Slide-nya Dr. Doni itu yang ini deh yang LAK Depkes 2001 nggak sih? Bener nggak? Belajarnya pakai apa? Terima Harani. Pakai slide-nya Dr. Tri Maharani. Enggak sih. Yang mana ya? Oh, kayak kalau snake bite itu acuannya kan kayak macam-macam agak bingung ya. Yang Dokter Tri Maharani pun slide-nya nggak spesifik untuk sabu berapa vial atau pedoman gigitan yang bukunya warna merah tuh juga nggak dijelaskan secara gamblang ya.
Sehingga ya udah teman-teman acuannya itu dari sini. Nah, tetapi memang kita lihat kalau soal, dah lihat aja dari pilihannya. Udah lihat, ini kan kayak tidak perlu diberikan sabu, evaluasi 12 jam, sabu 3-4, sabu 5-15 via, lakukan fasiotomi. Itu kan kayak nih, pilihannya ngeplek banget sama si pedoman terapi sabu menurut Swart. Jadi acuannya pakai yang ini. Tapi nanti kalau misalnya dia enggak yang dalam rentang gitu, maka kemungkinan pakai yang ini gitu. Jadi saya nggak bisa bantu banyak, jadi harus pakai apa ya, feeling juga ya dalam menjawab soal snakebite ini. Nah, karena dia kayaknya pakai yang SWOT ini dan dia termasuk derajat 1 ya, karena dia 5 cm edem ataupun eritemnya, maka dia tidak perlu dikasih sabu dan evaluasi dalam 12 jam. Dah, jadi kebanyakan sudah benar menjawabnya. Ada yang mau ditanyakan? Ular, aman ya. Nanti silakan dibaca lagi ya. Nih, ada beberapa terapi suportif yang mungkin spesifik juga ya. Nih misalnya ada gangguan neurotoksik dapat dikasih neostigmin ya, asetylcholinesterase. Atau kalau nggak ada neostigmin dapat dikasih distigmin atau piridostigmin atau ambenomium gitu. Nanti dibaca lagi. Terus terapi-terapi yang lain ini nanti silakan dibaca. Kalau ada perdarahan, sindrom kompartemen, fasiotomi, gitu-gitu ya. Kalau rhabdomyolisis, resiko hiperkalemi, atau gangguan koagulasi berat, gitu-gitu. Oke. Dah, sementara saya hold sampai 2 ini ya, karena memang maaf mulainya malam banget. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai 2 paket ini? Nanti kan tinggal 1 paket nanti tak gabungin sama topik terakhir ya. Topik terakhir itu adalah geriatri. Gitu. Dan nanti mungkin di akhir minggu ya, akhir minggu ini. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, tetap dibaca-baca, perbanyak latihan soal, terus apa review-review lagi inti-intinya, tapi nggak usah terlalu lama di dalam membahas satu soal, terlalu detail banget nggak usah. Pokoknya teman-teman tahu garis besarnya, dah itu aja apa usulku ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya minta maaf kalau misalnya di dalam penjelasan masih ada kekurangan. Semoga apa yang didapat di malam hari ini bisa bermanfaat ke teman-teman ke depan, bisa membuat teman-teman belajar lagi ya. Saya tutup, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Oke, Mas nanti Aldo. kalau ada yang mau ditanyain di grup aja ya. Mas Ado, ada contoh soal baru nggak sih Mas? Kumpulan gitu Mas, yang Mas Ado punya buat latihan soal kita Mas? Atau bocoran soalnya juga nggak apa-apa, Mas. Aku siapa? Aku ini cuma eh, junior banget, junior banget. Enggak, Aku maksudnya nggak ada, yang dari kampus-kampus lain gitu loh Mas. Nggak ada ya Mas ya? nggak ada. Acuannya tuh ini grup ini pasti Telegram itu grup ya apa Mas? tuh? Acuan. Tapi kayak grup Telegram pun soalnya itu kan banyak banget ya. Aku waktu kalau aku board tuh nggak selesai sih. Apa teman-teman udah selesai ngerjain semua soalnya? Baru yang pre-board sih Mas. Yang boardnya ingatan belum. Ingatan jangan diremehkan ya. Ya, Kadang-kadang tuh siap. ingatan tuh justru sangat justru akan keluar banyak di ingatan itu ya. Kita harus bisa membayangkan kira-kira perkiraan soalnya ke arah situ soalnya. Gitu Oke. ya. Makasih Mas Ado. Oke ya. Izin izin live ya. Mas. Matur nuwun, Mas. Yuk. Yuk.